Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya di Kapulaga Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas yaitu kapulaga yang tidak mau menjadi buah. Oke, lanjut aja ke videonya, coy. Ini dia kapulaga yang tidak mau menjadi buah, coy. Ini padahal umurnya udah mencapai 3 tahun, bro. 3 tahun. Kenapa ini kapulaga umur 3 tahun tidak berbuah? Oke, kita bahas. Kapulaga ini tidak berbuah yaitu satu. Lihat nih di kebun kapulaganya. Buat air selokannya tuh kagak ada, coy. Nih, mana kagak ada kan tuh. Tuh, kagak ada di sini, kagak ada air selokannya. Jadi si lumpur itu masuk ke dalam kebun kapulaga dan mengakibatkan si bunga kapulaga ini tuh bisa layu dan bisa tertindih sama lumpur itu sendiri. Nah, kegunaan drainase air atau selokan, intinya kegunaannya seperti itu. Entah itu mau di kebun kapulaga, entah mau itu di kebun cabe, entah itu mau di kebun apa saja, drainase air atau selokan air itu perlu. Dikarenakan kalau datangnya musim hujan, si bunga kapulaga itu bisa terkena oleh lumpur. Nih, kalau percaya nih, tuh kan, mana nih, kita lihat ke sini nih. Tuh. Ini bukannya nggak ada bunga atau nggak ada buah, coy. Bukan, bunga ada, tapi ini tertindih sama lumpur. Nih, kita coba tuh, ini kan bunga nih, bunga nih. Ini terlalu tertindih sama lumpur, jadi tadinya tidak ada drainase airnya. Tuh, ini kan bunga nih, kita gali bareng-bareng kalau nggak percaya. Nih, ini kan bunga tuh. Ini sebenarnya ini bakalan tumbuh jadi jadi buah, tapi berhubung ini ketindih sama lumpur maupun sama sampah, jadi ini tuh langsung mati. Nih contohnya kayak gini ya, mana ya, nih contohnya kayak ini nih. Tuh, ini kan mati nih, udah mati nih. Tadinya buat tumbuh ke atasnya tuh kagak kuat, coy, keburu kehalang sama si lumpur yang ini nih. Kehalang sama lumpur yang ini, jadi kagak kuat tumbuhnya. Bukannya kapulaga tidak berbuah, tapi coba perhatikan drainase air di kebun kapulaga kalian. Coba lihat drainase airnya. Oke, itu langkah pertama atau faktor pertama kapulaga yang udah bertahun-tahun tidak berbuah. Faktor kedua dari pengurusan, saya tidak henti-hentinya untuk menyampaikan ke teman-teman petani kapulaga semua, dalam pengurusan kapulaga. Di dalam pengurusan kapulaga juga kalian harus telaten, intinya harus telaten, bro, harus telaten. Ingat, mengurus kapulaga harus telaten, entah itu dari pemupukan, entah itu dari penyemprotan. Meskipun harus telaten, harus perhatikan juga dari segi pemupukannya, dari segi pengembangan si kapulaga itu sendiri, perkembangannya gimana gitu ya. Contohnya aja kayak kapulaga ini kan intinya bukan punya saya gitu. Saya juga lagi main ke tempat temen nih. Ini juga bukan punya saya di sini nih.
Di sini saya melihat gitu kapulaga yang tidak keurus, kata teman saya tidak berbuah udah 3 tahun lebih coy, katanya tidak berbuah nih. Tuh. Ini sebenarnya kagak keurus. Makanya kalau kapulaga kalian mau berbuah tuh harus diurus. Jangan seperti ini nih. Ini kan nih ada bekas kayu kayak gini nih. Ini kan ketindih semua, mana drainase airnya tidak lancar lah gitu. Itu faktornya. Dari pengurusan juga harus telaten. Nih. Tuh. Ini kebun kapulaga teman saya nih. Ini juga nih. Tuh. Sebenarnya ini kapulaga jenis bibitnya jenis bibit unggulan loh. Disebut jenis bibit unggulan ini kapulaga hibrida. Nih. Dan buahnya pun si kapulaga hibrida ini pun suka banyak gitu kalau keurus. Ya kalau kagak keurus ya kayak gini. Nih. Ya emang kalau kapulaga kalian itu mau bagus tuh, satu harus diurusnya gimana udah ada videonya di channel saya, lihat aja nih. Kan kayak gini nih, ini kan kagak keurus nih. Tuh kapulaganya tuh, emang si pohon bagus, emang tuh pohon bagus, dari segi pertumbuhan pohon emang bagus, tapi dari segi buah dan bunga tuh suka layu. Ini diakibatkan tidak ada drainase air. No, mana drainase airnya? Kagak ada kan? Oh. Oh. Nih. Ini juga perkembangan bunga kapulaganya tuh semakin, intinya udah mulai mati tuh. Gini aja loh, kalian mau bertani kapulaga, kalian punya 1000 pohon kapulaga itu, 1000 pohon itu kalian tidak urus semuanya, memang menghasilkan buah, tapi tidak maksimal. Bayangin aja 1000 pohon menghasilkan buahnya misalnya 20 kilo misalnya dari 1000 pohon atau 1000 rumpun. Bayangin kalau kalian mengurus kapulaga 50 pohon, dari 50 pohon itu mencapai 80 kilo atau 1 kintal. Kalian mending milih yang mana? Saya coba tulis di kolom komentar. Mending milih kapulaga yang 1000 pohon dapat 20 kilo atau mending kapulaga yang sedikit tapi mendapatkan hasil banyak? Tentunya harus diurus. Ya kalau menurut saya sih, menurut saya diri pribadi, mendingan kapulaga yang sedikit tapi diurus dan hasilnya maksimal bro, hasilnya maksimal gitu. Percuma punya kebun kapulaga banyak juga coy, banyak pohonnya tapi penghasilannya sedikit, kalah sama yang diurus. Yang diurus kapulaganya sedikit tapi penghasilannya jos gitu harusnya. Nih. Oh, ini juga ada nih. Tuh. Ini udah banyak nih pohonnya nih. Kata teman saya ini jarang dipanen katanya. Tapi buahnya kagak ada ya, kagak diurus. Nih. Kan jarang dipanen tuh. Kita nih jarang dipanen nih. Tuh, malam ini udah buahnya udah ada yang busuk, pada busuk tuh. Ini jarang dipanen, sayang banget bro, sayang banget. Nih. Oke, bagi kalian yang punya kebun kapulaga, mendingan diurus bro. Dan sekarang harga kapulaga pun tidak melonjak
menurun begitu drastis bro. Gak kayak dulu di tahun 2004-2005 mencapai harga kapulaga Rp5.000 basah dan Rp70.000 kering. Sekarang gak bakalan gitu harganya bro. Sekarang juga udah mencapai harga, kemarin saya kontak-kontak sama bos udah mencapai harga Rp155.000 keringnya. Jadi harga kapulaga itu gak bakalan turun drastis gitu. Makanya bagi kalian yang punya kebun kapulaga maupun petani pemula, harap urus kebun kapulaga kalian biar hasilnya maksimal dan tidak seperti ini. Kapulaga bunganya busuk dan tidak mau berbuah. Itu akibatnya tidak diurus. Tanaman juga butuh pengurusan bro, butuh makan, butuh nutrisi juga. Iya, butuh nutrisi, sama seperti kita. Butuh cairan, butuh makanan, gitu. Ntar juga kalau dikasih pupuk, dikasih, intinya diurus secara maksimal, si kapulaga ini pun juga ke kitanya ntar juga memberikan hasil yang maksimal juga. Beda yang tidak diurus. Kalau yang tidak diurus, ya gini buktinya nih, mana toh kan udah kelihatan sendiri sama teman-teman petani semua. Ya gini hasilnya, gagal maksimal. Percuma kata saya juga, kalian punya 1000 rumpun kayak gini juga, kalau tidak diurus hasilnya kagak maksimal. Memang buahnya ada tapi tidak maksimal. Dan kan ada nih ya di kolom komentar, kemarin juga ada di kolom komentar, entah itu di grup WA, entah itu di grup Facebook, ada juga yang bertanya, bang kenapa kebun kapulaga saya tidak menghasilkan buah dan bunganya bagus tapi tidak menghasilkan buah, gimana tuh? Ya cek aja sendiri di video saya, udah ada caranya kok, udah ada cara pengurusannya, udah ada nih. Teman saya tuh nanamnya di pinggir rumah loh, toh pinggir rumah, deket pohon pohon pisang toh. Dan dia tuh menanam 1 rumpun 2, 3, 4 rumpun nih gitu coy, gitu. Oke, cukup sekian dulu video penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.